Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Subang. 2 Januari 2019, salah satu warga Cipedei bernama Parman. Pagi hari sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, Parman hendak melintasi perkebunan karet. Saat tiba di kebun karet, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, kemudian Parman mengecek asal bau busuk tersebut. Namun Parman terkejut ketika melihat tumpukan selimut yang sudah dikerubuti lalat. Setelah selimut itu dibuka, ternyata ia mendapati sosok jasad perempuan setengah baya. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Nita Jong berumur sekitar 56 tahun. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1963. Nita menikah dengan seorang laki-laki bernama Tommy Saputra. Tommy ini merupakan pria kelahiran Bandung 5 September 1960. Dari pernikahannya, mereka berdua dikaruniai beberapa anak, salah satunya bernama Randy dan Hendrik. Anak-anak Nita dan Tommy itu sudah pada dewasa, mereka sudah memiliki hidup masing-masing. Bahkan Hendrik sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Ernest. Tommy sekeluarga tinggal di Garden City, Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga Tommy yang awalnya ceria tiba-tiba berubah menjadi keluarga yang tak cemara lagi dikarenakan Tommy dan Nita memutuskan untuk berpisah. Meskipun sudah berpisah, mereka berdua masih sering tinggal bersama di Garden City, Kalideres tersebut. Pada Senin 31 Desember 2018, saat itu di kediaman Tommy dan Nita di Garden City, Kalideres, Jakarta Barat, tiba-tiba Tommy diomeli oleh mantan istrinya dikarenakan ia banyak hutang. Tak tahan dengan omelan itu, Tommy yang kesal kemudian membungkam istrinya dengan mencekik leher hingga tewas tak bernyawa. Setelah melakukan aksi itu, Tommy sangat panik melihat istrinya benar-benar tak bernafas lagi. Bingung apa yang harus dilakukan, Tommy langsung membawa jasad Nita dan memasukkan mantan istrinya itu ke dalam kendaraan miliknya, unit Toyota Avanza Veloz. Dengan kendaraan itu, Tommy seorang diri membawa mayat Nita ke Surabaya. Dari Surabaya ke Bandung, dari Bandung menuju Indramayu, lalu dari Indramayu ke Subang, keluar pintu tol Kalijati menuju Cipedei. Tepat di perkebunan karet PTPN 8, Blok Jalupang, Kampung Cikuda, RT 0206, Desa Lengkong, Kabupaten Subang. Selama 2 hari, ternyata Tommy tidur di dalam mobil bersama mayat istrinya yang sudah mulai membusuk. Hingga akhirnya ia tak tahan dan juga ia sepakat bahwa ia akan membuang mayat Nita di kebun karet itu, kemudian ditutupi dengan selimut. Singkat cerita, Rabu 2 Januari 2019, menantu serta anak Nita, Henry dan Ernest, keduanya sepakat untuk melaporkan bahwa ibunya menghilang sejak tanggal 31 Desember 2018. Namun setelah membuat laporan tak berselang lama, keduanya kembali lagi mendatangi Polsek Kalideres. Henry dan Ernest mengaku mendapatkan telepon dari sang ayah, Tommy, bahwa ia telah mencekik ibunya. Di sisi lain, pada hari yang sama, sekitar jam 9 pagi, warga Cipendei menemukan jasad perempuan setengah baya yang tidak ada identitasnya. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh Parman yang tengah melintasi perkebunan karet. Saat melintas, Parman mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Parman mengecek asal bau busuk tersebut. Ia terkejut karena ketika mendapati sosok mayat ditutupi selimut yang sudah dikerubuti lalat. Dari sinilah warga lalu melaporkan penemuan mayat perempuan itu ke Polsek Cipendei. Setelah mendapat laporan, Kapolres Subang langsung mengerahkan
petugas untuk datang ke lokasi penemuan mayat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan jasad, perempuan itu dipastikan tewas dibunuh karena di leher perempuan malang itu terdapat luka memar bekas cekikan. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi. Kemudian pihak kepolisian memerintahkan jajaran Satreskrim Polres Subang yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Subang AKP Muhilya Rustiandi melakukan penyelidikan intensif dengan membentuk tim khusus yang melibatkan anggota Polsek Cipedei. Tim melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan baik secara manual maupun identifikasi, akhirnya identitas jasad tersebut berhasil ditemukan. Ia adalah Nita Jong alias Lee Shin berusia 56 tahun, warga Citra Garden 3 Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan fakta tersebut, penyelidikan pun semakin intensif dilakukan. Kecurigaan awal mengarah kepada mantan suami Nita, yakni Tommy Saputra. Selanjutnya, tim kepolisian langsung menuju rumah Nita dan meminta keterangan dari saksi termasuk anak-anak Nita dan Tommy serta dari pihak keluarga yang lain. Penyidik memperoleh informasi bahwa memang benar Nita sudah tidak ada di rumah sejak Senin 31 Desember 2018. Pada hari terakhir itu, Nita terlihat bersama Tommy Saputra. Dari keluarga, penyidik juga mendapatkan nomor telepon seluler Tommy. Tanpa pikir panjang, tim kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap Tommy yang menghilang sejak terakhir kali menelpon anak-anaknya dan mengatakan bahwa ia telah menghabisi ibu mereka. Beberapa jam pengejaran, akhirnya Tommy berhasil ditangkap di kilometer 62 Tol Cipularang dan langsung digelandang ke kantor polisi. Kapolres mengatakan kepada penyidik Tommy telah mengakui perbuatannya. Ia mengaku melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya itu dilatar belakangi oleh cekcok yang berkepanjangan hingga terjadi pertengkaran dan gelap mata. Berdasarkan pengakuan tersebut, pihak kepolisian dan penyidik menetapkan Tommy sebagai tersangka pembunuhan. Dari tangan Tommy ini, penyidik Polres Subang mengamankan mobil Toyota Avanza Veloz warna silver beserta kuncinya dan STNK kendaraan tersebut, 1 unit ponsel milik Nita yang digunakan oleh Tommy serta 2 buah selimut yang digunakan untuk menutupi mayat selama perjalanan. Setelah dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, Tommy kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Subang. Polisi masih terus mendalami penyelidikan kasus tersebut. Tommy diganjar pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan. Tommy terancam hukuman 15 tahun penjara. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Subang yang terjadi pada tahun 2018 silam. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.